Oligarki itu bukan kapitalis. Sahabat, jangan pernah menganggap kaum oligar itu pejuang ekonomi kerakyatan. Salah besar. Mereka itu lintah darat. Walaupun terlihat pajak mereka besar, tetapi semua karena pakai fasilitas. Para oligar itu tidak pernah mendapatkan bisnis dengan cara normal, yaitu pasar bebas. Jadi nih ya, kita pastikan kalau di sebuah pemerintahan selama ada para oligarki, mustahil UKM bisa berdaulat. Oligar adalah memonopoli kekuasaannya. Mereka bisa merubah peraturan sebuah pemerintahan. Mereka bisa membeli pejabat. Mereka bisa menjadi penguasa tunggal atas sebuah produk atau komoditas. Tapi yang tersering kalau di Indonesia itu adalah dari komoditas. Oligar itu anti pasar bebas. Oligarki sesungguhnya tidak bisa menang berbisnis dengan pasar bebas. Namun mereka ubah peraturan sebuah negara dan untuk itu mereka mampu. Karena itu kembali ke pernyataan awal. Selama ada oligar di sebuah pemerintahan, UKM tidak akan menang. BUMN masuk oligar kah? Ya, pasti. Karena itu saya jauh-jauh hari kalau ini adalah prinsip saya pribadi. Yaitu saya mengatakan saya anti negara berbisnis. Karena itu pelanggengan oligarki. Dan itu anti ekonomi kerakyatan, anti UKM. Tidak mungkin sila kelima akan terjadi di Indonesia. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak mungkin. Bullshit aja bisa nolong UKM, bisnis kerakyatan, namun masih ada BUMN dan oligarki swasta berkuasa. Itu adalah sebuah prank besar kalau ada pejabat mengatakan bisa mengangkat UKM dari tidur panjang selama ini untuk bisa bangun, berdiri, dan berlari menguasai dunia. Oligarki akan berusaha mematikan persaingan dan mematikan liberalisme pasar bebas. Bacanya adalah menggembosi dan membatasi UKM. UKM harus hilirnya mereka. UKM boleh bikin gerobak mie jutaan, tapi mie-nya dari mereka. Boleh punya warung bakso jualan, tapi dagingnya dari mereka. Boleh punya kafe, kopi ratusan ribu tumbuhnya, tetapi kopinya, gulanya dari mereka. Itu oligarki cara bekerjanya. Sisi lain, bank sesungguhnya adalah sistem kapitalis yang ditunggangi globalis dan oligarki. Kalau oligarki berkuasa di sebuah negara, maka globalis berkuasa di multinegara. Dan sama, globalis cabal ingin memonopoli. Contoh, WhatsApp, IG, dan Facebook. Pemiliknya sama. Google, Amazon, Microsoft bisa dikatakan penguasa mutlak di bidangnya. Walaupun tidak monopolistik sifatnya, namun oligopoli. Sedikit orang mengendalikan pasar tertentu. Microsoft sudah ratusan kali digugat di berbagai dunia dalam urusan bisnis memonopoli ini dan selalu bisa selamat. Di Amerika sendiri, Microsoft sudah 2 kali dituntut oleh Kongres dan selamat. Hebat memang para globalis itu. Rothschild memonopoli dolar dan tidak pernah ada yang bisa nuntut. Begitu juga keluarga Oppenheimer dengan berlian De Beers-nya. Panjang kalau kita cerita tentang globalis cabal. Diurai perlahan satu-satu. Panjang, sabar ya, nanti kita akan sampai sana. Bahkan, bank adalah bentuk sebuah sistem ekonomi yang memenangkan sistem kapitalis ala globalis. Hanya yang punya jaminan yang bisa pinjam. Jadi Anda, kita, para rakyat kecil, duitnya dikumpulin di bank, tapi tidak bisa buat pinjam karena hanya 10% manusia yang punya jaminan, yaitu mereka yang kaya, yang dekat dengan kekuasaan, atau yang bermain dengan para oligar. Dan sedikit sekali yang bisa bermain di sana, yang murni dari pasar bebas. Tiongkok yang dipuja-puji oleh banyak pejabat saat ini adalah negara berbisnis dengan menggunakan sistem oligarki. Namun swastanya didukung oleh pemerintah untuk menggarap pasar domestik. Dia belah-belah itu sisi pasarnya. Jadi kalau mau tiru Tiongkok itu total tirunya. Jangan ikuti maunya Tiongkok seperti saat ini. Tiru total adalah seluruh proyek BUMN Cina pakai duit renminbi yang uang tersebut dicetak berdasarkan proyek. Nggak usah pinjem asing, cetak duit. Indonesia bisa lakukan itu. Semua proyek nasional pakai print money. Swasta di Tiongkok pakai mekanisme pasar normal biasa dan dukung dengan peraturan, yaitu perusahaan internasional batasi mainnya di lokal sampai swasta nasional menang. Jadi swasta nasional dilindungi pemerintah untuk melawan pebisnis asing. Sementara BUMN dan APBN garap bukan pasar nasional dalam tanda petik, tetapi pasar internasional dan proyek negara. Oligar asing masuk Tiongkok, dirangkul BUMN dan negara untuk garap pasar internasional. Kita juga bisa lakukan hal yang sama. Jangan oligar asing masuk malah untuk kuasai pasar lokal. Mati UKM bos. Bagaimana sih mimpin negara? Oke, informasi sekilas tadi sudah mulai terang benderang kan melihatnya. Gue sedang cepet dikerjain, ra usah kakean mikir ben ora ketok lemai. Apa perlu gua nih masuk got sekarang? Ntar pada panik lagi, nesu, marah-marah, kirim buzzer. Ya sudah, pakai aja idenya. Awas ya nggak dijalani, gua masuk gorong-gorong beneran nih.